Bab 2601. Dia. Niat membunuh Jian Ligu sudah mencapai tingkatan tertinggi dirinya. Kalau membiarkan Shiro terus seperti ini, maka dunia origin akan hancur. Ada banyak sekali benda spiritual langit dan bumi di luar sana. Dunia origin hampir hancur. Sekarang cara satu-satunya adalah menghentikan Shiro. Shiro yang berada di depan menatap Jian Ligu dengan tatapan dingin. Kemudian, terkumpul roh spiritual tak terhingga di belakangnya. Saat ini, ekspresi wajah Jian Ligu menjadi kejam. Lalu, membumbung tinggi dua pedang yang ada di belakangnya dan menusuk ke arah Shiro. Warrior Yang dan Irenean yang berada di samping Shiro ingin membantu, tapi Shiro duluan mengangkat cakarnya. Seketika muncullah getaran kuat yang memancar keluar dari cakar Shiro. Semua orang melihat dua pedang Jian Ligu terhenti langsung di depan Shiro. Tidak hanya seperti ini, jiwa pedang dan kekuatan dari dua pedang langsung menghilang. Beberapa saat kemudian, dua pedang langsung jatuh di hadapan Shiro. Jian Ligu langsung membelalakkan mata saat melihat kondisi ini, dia sama sekali tidak percaya. Dua pedang ini sudah kehilangan kendali darinya. Leluhur spiritual. Saat ini, musuh yang dia hadapi bukanlah seekor bintang peliharaan spiritual, melainkan seekor leluhur spiritual. Dua pedang ini memiliki roh spiritual, jadi saat berjumpa dengan Shiro, langsung berhasil ditaklukkan oleh Shiro. Leluhur spiritual memiliki daya tarik dan martabat tinggi di depan laksa roh spiritual. Shiro menyimpan dua pedang ini, dia menengadah kepala melihat Jian Ligu yang ada di kejauhan dan kembali mengangkat cakarnya. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat langsung meledak keluar di depan Jian Ligu. Ekspresi wajah Jian Ligu langsung berubah. Dia langsung lompat ke belakang hingga ribuan meter. Di waktu bersamaan ada sebuah cahaya pedang melintasi ke jembatan yang ada di gunung. Boom! Langsung terdengar suara ledakan kuat di bagian jembatan. Gelombang energi yang menakutkan memancar keluar dari jembatan itu. Saat ini, Shiro langsung menghirup pelan-pelan. Gelombang energi yang menakutkan ini dihirup habis oleh Shiro. Jian Ligu langsung tercengang. Seorang leluhur spiritual mungkin daya bertarung bukanlah yang paling kuat, tapi kekuatan lain pasti sangat menakutkan. Dia mengetahui masalah ini semakin lama semakin merepotkan. Saat ini, Shiro yang berada di atas jembatan menoleh ke arah Warrior Yang. Dia memeluk kepala Warrior Yang lalu melihat ke segala arah. Kemudian, dia mengangkat cakar dan menghirup pelan-pelan. Tidak ada gerak-gerik apapun. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajah Jian Ligu yang ada di kejauhan langsung berubah, kurang ajar. Kamu. Energi spiritual. Shiro menyerap energi spiritual yang ada di dunia origin. Andai saja Warrior Yang dan Irenean memiliki kekuatan pemusnahan, maka Shiro memiliki kekuatan pemusnahan total. Jika semua energi spiritual dunia origin terserap habis, maka dunia origin akan punah dan menjadi area reruntuhan yang tidak berguna. Lalu, tanpa ada bantuan dari energi spiritual, berbagai macam formasi dan batasan wilayah akan hilang. Sampai saat itu, jembatan ini akan kehilangan kegunaannya dan Boundless Water akan menenggelamkan dunia origin. Shiro akan menghancurkan dunia ini dari akarnya langsung. Penghancuran Warrior yang adalah dari luar, sedangkan penghancuran Shiro langsung ke akarnya. Jian Ligu memandang Shiro dengan tatapan dingin, kemudian menatap ke langit dan berkata dengan suara keji, "Kita masih tidak membunuhnya." Membunuh Denskiki. Musuh terbesar mereka sekarang adalah dia. Kondisi semakin menegangkan. Tuan Jing dan penguasa kediaman ilahi merasa ada yang aneh. Karena benang dimensi ungu berjarak beberapa meter dengan Denskiki, tapi sudah tidak bisa mendekati lagi.
Saat ini, mereka sudah menemukan masalahnya. Denski Ki sengaja mengadang mereka. Sekarang mereka tidak berani menarik kembali tenaga mereka sendiri, karena jika ditarik kembali, mereka pasti akan terkena efek samping. Efek samping ini bukan karena tenaga mereka, melainkan berasal dari Denski Ki. Denski Ki pasti akan memanfaatkan celah ini langsung menyerang ke arah mereka. Mereka tidak akan sanggup untuk menahannya. Tuan Jing memelototi Denski Ki, jelas-jelas kamu bisa kabur, kenapa masih melakukan hal seperti ini? Apa maksudmu yang sebenarnya? Denski Ki tersenyum, coba kamu tebak. Ekspresi wajah Tuan Jing langsung menjadi murung. Saat ini, terdengar suara dari ruang hampa di sebelah kanan mereka, dia sedang pengendalian tingkatan alam. Denski Ki menoleh ke arah ruang hampa itu lalu tersenyum saja. Tuan Jing melihat sekilas ruang hampa itu dan berkata, mohon bimbingan dari Yang Mulia. Suasana menjadi hening sejenak, kemudian suara itu muncul lagi, dia tidak bisa mengeluarkan seluruh tenaganya. Kalau mengeluarkan seluruh tenaga maka pasti akan menarik perhatian takdir langit. Karena demikian kalian mengeluarkan kekuatan lebih kuat lebih dari 1 kali lipat juga tidak akan bisa menahannya dia. Hal yang tidak berguna jika kalian terus menahannya. Hal yang tidak berguna. Penguasa kediaman ilahi dan Tuan Jing mendengar ini, ekspresi wajah langsung sangat jelek. Tuan Jing yang seolah-olah teringat sesuatu langsung memandang ke arah sumber suara. Yang Mulia, Anda benaran tidak mau membantu. Denski Ki juga memandang ke arah sumber suara, kamu lebih hebat dari mereka. Jika membantu mungkin ada kesempatan untuk menyegelku, kamu tidak mau mencoba. Suara itu tertawa, Ketua Jurang, kamu jangan bercanda. Denski Ki merenggangkan bahu lalu menundukkan kepala melihat Tako yang ada di bawah. Saat ini, Tako juga ditahan oleh 4 master alam penguasa takdir puncak. Tidak, sekarang Tako sudah tertekan oleh 4 master alam penguasa takdir puncak itu. Dia seorang diri menahan 4 master alam takdir. Denski Ki menggelengkan kepala, kamu sangat hebat. Sambil berkata, dia menengadah kepala melihat ke dunia kehampaan, muncul tatapan kekhawatiran di matanya. Kekhawatirannya. Shiro masih menyerap energi spiritual dengan santai. Perlahan-lahan, tanah origin mulai mengalami perubahan. Karena energi spiritual di dunia origin semakin sedikit, mulai terjadi masalah di berbagai tempat. Ekspresi wajah Jiandi Gu yang ada di kejauhan semakin murung. Dia tahu jika terus membiarkan Shiro menyerap, dengan kekuatan leluhur spiritual, dia bisa menyerap habis semua energi spiritual yang ada di dunia ini. Andai saja energi spiritual di dunia origin lenyap, maka akan terjadi banyak kekacauan di dunia origin. Lebih tepatnya, dunia origin akan lenyap dari alam semesta ini. Jiandi Gu melihat kondisi di sekitarnya, semuanya, aku tidak tahu apa kalian sudah mengeluarkan seluruh tenaga atau belum, tapi jika membiarkan dia terus seperti ini, dunia kita akan lenyap. Kita tidak akan ada tempat untuk tinggal lagi. Saat ini, dirinya sudah tak berdaya. Karena kekuatan Shiro di bawah bantuan laksa roh spiritual sudah bukan bisa dikalahkan oleh master alam penguasa takdir. Ditambah dia ada warrior yang dan Irenean yang mendukung, bukan dia seorang diri yang bisa menahan. Kaisar Huang dari kejauhan tersenyum melihat segala ini. Tidak peduli pihak mana yang menang, karena hasil bagaimana, sekte belantara akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, dia juga begitu peduli dengan keuntungan semua ini. Dia lebih peduli dengan perkembangan masalah ini akan berjalan ke tahap apa. Suasana menjadi hening saat Jiandi Gu selesai berbicara. Kemudian angin dingin meniup. Seorang pria paruh baya muncul di atas jembatan.
Pria itu adalah ketua dunia Yin yang pernah berjumpa dengan warrior Yang. Ketua Yin memandang warrior Yang dengan tatapan dingin, lalu menengadahkan kepala ke arah Denskiki. Nona memerintahku untuk membunuhmu. Agar menjalin hubungan baik dengan dunia Yin dan Tanah Origin sedang bermusuhan dengan Denskiki. Oleh karena itu, Tanah Origin memberitahu kematian Nyonya Yin kepada Ketua Yin. Hanya saja Ketua Yin ditipu oleh warrior yang pergi mencari orang yang tidak seharusnya dicari dan hampir meninggal. Dia baru memulihkan kekuatan baru keluar membalas dendam. Di langit, Denskiki sama sekali tidak memedulikan Ketua Yin. Ekspresi Ketua Yin langsung menjadi kejam dan berubah menjadi angin Yin menyerbu ke arahnya. Denskiki yang terbang di langit, tangan kanan langsung membentuk cakar naga dan menangkap ke arah bawah. Boom! Sebuah tangan tak berwujud langsung menghantam ke arah angin Yin. Boom! Angin Yin langsung lenyap, di waktu bersamaan Ketua Yin kembali ke posisi dia semula. Muka Ketua Yin sangat pucat dan jelek. Dia memandang Denskiki, tatapan semakin serius. Dia tidak bisa mengalahkannya. Hanya satu serangan, Ketua Yin langsung bisa memastikan perbedaan dia dengan Denskiki. Ketua Yin langsung berubah. Dia kembali memandang ke arah warrior Yang. Kalau tidak bisa mengalahkan Denskiki, kalau begitu bertarung dengan yang lebih lemah saja. Tangan Ketua Yin langsung mengepal erat, kemudian berkumpul angin Yin di sekitarnya. Warrior yang mengerutkan kening, kemudian muncul niat membunuh yang kuat dari tubuhnya. Tapi, niat membunuh ini langsung diserap oleh Shiro. Shiro menyerapnya. Tapi beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening dan mengembalikan niat membunuh ini pada warrior Yang. Dia tidak suka dengan aroma niat membunuh ini. Terlalu amis. Setelah mengembalikan niat membunuh kepada warrior Yang, Shiro memandang ke arah Ketua Yin. Dia mengayunkan cakarnya dan muncul energi langit bumi yang kuat. Angin kuat ini pun mengadang ke arah angin Yin milik Ketua Yin. Tatapan mata Ketua Yin tertuju pada Shiro dan langsung mengerutkan kening, leluhur spiritual. Namun, 1 detik kemudian, ekspresi Ketua Yin langsung menjadi sadis. Aku juga akan membunuh kalian meski kamu adalah leluhur spiritual. Usai berkata, dia langsung menyerang. Tapi saat ini, muncul suara dari ujung jembatan, hari ini ramai sekali ya. Usai berkata, semua tatapan mata tertuju pada ujung jembatan. Denskiki yang terbang di langit langsung mengerutkan kening, dia bersambung.